Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artika Oktavia Ramadiani dengan NIM akhir 1100. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana teknologi infrared radiation drying dan microwave vacuum drying digunakan untuk mengeringkan raspberry, serta bagaimana perubahan yang terjadi pada buah ini selama proses pengeringan berlangsung. Pertama-tama, teknologi apa sih yang digunakan dalam penelitian ini? Proses pengeringan dilakukan dengan mengkombinasikan infrared radiation drying sebagai tahap awal dan microwave vacuum drying sebagai tahap utama. Pada tahap infrared radiation drying, raspberry dipanaskan menggunakan sinar inframerah yang diarahkan ke permukaan buah, yang bertujuan untuk menguapkan air dari bagian luar terlebih dahulu. Tahap ini menggunakan suhu 70 derajat Celcius, daya 675 watt, dan intensitas 0,59 watt per cm persegi. Selanjutnya, eh, raspberry dipindahkan ke alat microwave vacuum dryer. Pada tahap ini, microwave memanaskan air dari dalam buah secara volumetrik, sementara tekanan vakum membuat titik didih air menjadi lebih rendah. Pada hasilnya, pengeringan menjadi lebih cepat dan tidak merusak struktur maupun warna buah. Dalam penelitian ini, tiga daya microwave digunakan sebagai perbedaan, yaitu 400 watt, 600 watt, dan 800 watt, serta tiga tekanan vakum 45, 65, dan 85 kilopascal. Selanjutnya, karakteristik produk yang di microwave. Pada awalnya, raspberry itu memiliki kadar air yang sangat tinggi, sekitar 80 hingga 85%. Ukuran buah ini relatif kecil dengan diameter 13-15 mm yang tersusun dari banyak droplet kecil, sehingga membuat raspberry sangat mudah rusak dan sensitif terhadap panas berlebih. Karena itu, pemilihan metode pengeringan yang tepat sangat penting untuk menjaga bentuk dan kualitas buah. Kemudian, selama proses infrared drying, beberapa perubahan mulai terlihat pada raspberry. Pertama, terjadi penyusutan ringan di bagian permukaan karena lapisan luar mulai mengering. Warna raspberry yang tampak sedikit menggelap akibat sensitivitas antosianin terhadap panas, dan tekstur buah masih lembut karena infrared drying hanya memanaskan lapisan luar dan belum memenuhi bagian dalam secara signifikan. Kemudian perubahan saat di microwave muncul ketika raspberry masuk tahap microwave vacuum drying. Pada tahap ini, microwave memanaskan bagian dalam buah secara merata dan cepat. Air di dalam buah berubah menjadi uap dan mendorong bagian dalam buah dan membentuk rongga atau struktur porus. Tekanan vakum membantu mempercepat penguapan dengan menaikkan suhu yang terlalu tinggi sehingga kerusakan warna dan nutrisi bisa diminimalkan. Kemudian, em, kondisi akhir raspberry itu bentuknya tetap menyerupai buah raspberry yang segar dan tidak hancur, tekstur renyah dengan banyak rongga, warna merah stabil, tidak gosong, dan rehydration ratio-nya tinggi, sekitar 250 hingga 280, dan retensi antosianin tinggi dan antioksidan tetap terjaga. Kemudian ada drying curve atau moisture ratio versus drying time, di mana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi daya microwave, semakin cepat raspberry kehilangan kadar air. Pada 800 watt, raspberry mencapai moisture ratio 0,1 sekitar pada menit 68. Lalu pada 600 watt sekitar menit ke-72 dan 400 watt sekitar menit 78. Untuk tekanan vakum 65 kilopascal menjadi tekanan paling optimal dalam mempercepat laju pengeringan. Lalu yang kedua, rehydration ratio versus time, di mana kemampuan rehidrasi ini sangat dipengaruhi oleh porositas. Pada daya 800 watt memberikan nilai rehidrasi tertinggi karena menghasilkan struktur paling porous. Tekanan vakum paling tinggi, yaitu 85 kilopascal, juga memberikan rasio rehidrasi yang lebih besar.
Yang terakhir, antosianin retention. Retensi antosianin tertinggi ditemukan pada kombinasi 600 watt dan 65 kilopascal, yaitu sekitar 65%. 66%. Daya yang terlalu tinggi dapat merusak antosianin, tetapi daya terlalu rendah juga tidak cukup untuk menonaktifkan enzim perusak warna. Jadi 600 watt menjadi titik optimal. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kombinasi infrared drying dan microwave vacuum mampu mengeringkan raspberry dengan jauh lebih cepat dibandingkan dengan infrared drying saja. Kemudian proses microwave vacuum drying menghasilkan struktur porous warna merah lebih stabil dan tekstur renyah tanpa merusak bentuk asli dari buah raspberry tersebut. Lalu yang ketiga, kombinasi kondisi optimal sekitar 600 watt dan 65 hingga 85 kilopascal mampu mempertahankan antosianin dan antioksidan lebih baik. Lalu yang terakhir, produk akhir memiliki kemampuan rehidrasi tinggi, mutu visual bagus, dan nilai nutrisi yang tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.